Tak juga sunat, nanti keras dia. Kalau sudah keras nanti pakai kapak maja itu, kapak yang tidak tajam tumpul itu, taruh di atas rel kereta api. Begitu di kampung dulu dicandai. Atau pakai sembilu. Banyak dulu dicandai kami di kampung kalau tak segera khitan. Akhirnya takut juga. Cuma ketika takut tu nampak orang baju putih, kan mantri kalau kami di kampung dulu. Setiap nampak mantri itu lari duluan. Setiap takut, karena takut di khitan. Nah, maka kalau secara psikologis anak kecil di khitan, dia sehat, dia tidak takut, kemudian tidak muncul berbagai hal yang tidak baik dengan anak kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur selalu Bapak Ibu yang muliakan Allah. Ini sudah di penghujung tahun 2020. Esok sudah hari terakhir, Jumat 1 Januari 2021. Mudah-mudahan berkurang pun umur, bertukar pun tahun, kita semua tetap istiqamah. Dan semua kita ketika pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di dunia ini berjumpa, di akhirat kembali bersama dan bersamanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita lanjutkan tentang siwak sedikit. Tambahan dari pembahasan siwak, baru kita masuk tentang wudhu di halaman 15 buku yang ini. Kalau buku yang produk kedua ini halaman 15, mungkin buku yang satu lagi halaman 6 mungkin ya. Ada dua buku, model buku terjemahan. Kalau yang model ini halaman 15 selanjutnya. Yang modelnya sama, ini halaman 15. Fasal wudhu. Sebelum masuk fasal wudhu, kita akan bahas sedikit tentang siwak. Sudah dapat semua? Nah, karena ada dua model buku terjemahannya Pak Amul ya, sehingga model halamannya ada yang tak sama. Halaman 5. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang siwak, gosok gigi. Kesimpulannya, gosok gigi itu disunnahkan minimal ada 3 waktu. Satu, ketika berubah aroma mulut, mungkin karena terlalu lama diam atau yang lain. Yang kedua, ketika kita bangun tidur. Yang ketiga, ketika akan sholat. Ini sangat dianjurkan gosok gigi. Secara umum, sesering-seringnya kita gosok gigi itu dianjurkan. Tapi 3 ini paling dianjurkan waktu menggosok gigi. Kemudian alat menggosok gigi ini tidak hanya kayu atau sikat, tapi boleh kayu arak yang biasa kita lihat di Saudi, yang dipotong mungkin sejengkal atau sepanjang ini, besarnya mungkin kelingking kita atau jari anak kecil. Itu kayu arak namanya. Boleh kayu itu, boleh sikat yang kita kenal hari ini. Atau boleh juga nanti modelnya kayu yang lain atau kain, tapi tak boleh dengan jari. Jadi jangan nanti mengira cukup dengan jari sendiri, jangan. Tapi dengan sesuatu yang kesat yang bisa membersihkan, itu diperbolehkan siwak. Maka di kampung-kampung dulu orang tua kita mungkin pakai daun atau pakai rumput banto. Nah, kalau kami rumput banto di kampung. Nggak tahu, sebagian kita mungkin ada yang lain lagi. Tapi itu semua boleh menjadi alat siwak, dan semuanya dihitung melaksanakan sunnah dan berpahala melaksanakan siwak. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada beberapa adab yang diajarkan untuk bersiwak. Pertama, sebaiknya menggunakan kayu yang basah, bukan yang kering. Tujuannya apa? Jangan sampai terkelupas, jangan sampai sakit, jangan sampai terluka gara-gara alat tadi. Maka secara umum, kalau kita punya alat sikat atau kain atau alat yang lain yang lembut, yang bersahabat dengan gigi, itu lebih baik. Itu poin yang pertama. Karena dalam agama kita tidak diizinkan untuk membuat mudarat kepada diri kita sendiri, apalagi mudarat kepada orang lain. Maka ada hadis Nabi yang terkenal, la darara wa la dirar. Jangan kalian buat mudarat untuk diri kalian, jangan kalian merusak diri kalian sendiri, juga jangan merusak orang lain, mengganggu orang lain. Maka pertama itu usahakan yang lembut, usahakan kalau kayu yang basah supaya dia tidak keras di gusi kita. Yang kedua, dianjurkan untuk, karena kayu itu dia model sikat ya, dianjurkan dari atas ke bawah, bukan kiri kanan. Secara medis dulu kami waktu SD diajarkan juga begitu, atas ke bawah, vertikal modelnya. Betul ya? Ada yang dokter? Dulu kami diajarkan begitu. Waktu masih SD dulu, datang dokter atau datang bidan ke sekolah, diajarkan begitu caranya, atas bawah, tidak samping kiri kanan. Tujuannya sama, pertama bersih, yang kedua tidak menyebabkan luka sakit pada gusi kita. Yang ketiga, dianjurkan memakai kayu yang disebut kayu arak. Dianjurkan kayu itu jika memungkinkan. Kalau tak memungkinkan jangan paksakan, karena tak ada di kita. Tapi kalau ada atau kayu sejenis, sebaiknya kayu itu. Kenapa? Sunnah yang dibuat Rasul alatnya itu. Maka kalau ada kayu arak atau kita ketemu kayu yang sejenis dengan itu, sunnah memakai kayu itu. Yang keempat, sebaiknya memulai sebelah kanan dulu, baru yang kiri. Nabi SAW, apapun perbuatan beliau, kalau ada kiri dan kanan tempat berbuat atau alat berbuat, beliau dahulukan kanan baru kiri. Kalau misal pasang baju, ada lengan kanan dan kiri, pasang kanan dulu baru kiri. Sendal, kaki kanan dulu baru kiri. Masuk masjid karena tempat penuh rahmat, yang kanan dulu dan keluarnya kiri. Kenapa keluarnya kiri? Karena di luar itu tempat yang membuat kita lalai dan jauh dari Allah, sementara di dalam tempat membuat kita dekat dengan Allah dan banyak rahmat. Maka ke dalam kaki kanan, keluar kaki kiri. Begitu juga kamar mandi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kenapa? Di dalam kamar mandi itu tempat yang ditenggarai, yang dianggap besar godaan syaitan dibanding di tempat lain, karena memang sarangnya di situ. Sarangnya syaitan tempat yang kotor. Kemudian makan tangan kanan. Berbagai hal yang baik Nabi melakukan tangan kanan. Bahkan termasuk soft solat itu dianjurkan buat kanan dulu baru kiri. Sehingga kalau kita buat soft, imam kita lurus di depan ini, pertama kita buat lurus belakang imam, lalu isi ke kanannya, kanan dari imam, baru ke kirinya. Maka ada di antara para ulama itu kalau masuk masjid suka bagian masjid sebelah kanan. Misalnya kan itu pintu masjid kita, ini mihrab kita. Kalau misal sholat suka yang sebelah sini. Ini kan kiri kalau arah mihrab, betul ya? Kalau arah saya sekarang kanan, kiri. Suka arah sini. Kenapa? Bagian kanan. Nabi suka begitu. Apa saja perbuatan yang baik beliau suka dengan kanan didahulukan. Yang kelima, dianjurkan membasuh alat siwak tadi dengan air sebelum memakai lagi. Jadi Nabi menganjurkan. Maka Sayyidah Aisyah, itu bagian dari kemesraan Nabi dengan Rasul. Siwak Nabi dengan Rasul satu alat, satu kayu. Jadi pakainya berdua, satu berdua. Apa kata Sayyidah Aisyah bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastak fa yu'tini siwaka li aghsilah fa abda'a bihi fa astak thumma aghsiluhu fa adfa'uhu ilaih. Rasul ketika beliau selesai bersiwak, beliau kasih ke saya. Lalu siwak tadi disuruh saya untuk basuh dulu. Setelah saya basuh, saya pakai. Setelah saya pakai, saya basuh lagi, baru saya balikkan kepada Rasul. Artinya dua orang tadi memakai siwak, setelah pakai dibasuh baru disimpan.
Rasul dan Sayyidah Aisyah. Maka anjurannya kalau kita memakai kayu siwak atau alat sikat atau apapun alat untuk gosok gigi, setelah dipakai basuh baru disimpan. Maka kalau ada di antara kita yang masukkan ke dalam saku atau simpan di tas macam, sebaiknya basuh sebelum disimpan. Ustaz, kami kan di sholat bagaimana? Setelah sholat nanti basuh, simpan, nanti selanjutnya baru dipakai lagi. Kan nggak mungkin sedang di soft pergi basuh dulu, tertinggal pula soft pertama dan kita tak lagi ikut takbiratul ihram bersama imam. Jadi setelah sholat dibasuh. Kemudian ada di antara doa yang diajarkan oleh ulama, ini boleh dihafal dan boleh dibaca, boleh juga dengan doa yang lain. Apa doa yang diajarkan para ulama? Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, putihkanlah dengan bersiwak ini gigi-gigiku. Wa syudda bihi lithati, dan kuatkan gusi-gusiku. Wa thabbit bihi lahati, dan kokohkan rahangku. Rahang ini kokohkan. Wa barik li fihi, dan berkahi aku dalam melaksanakan sunnah Nabi bersiwak ini. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang paling penyayang di antara yang penyayang. Ini bagus doanya. Putihkan gigi, kemudian kuatkan gusi, kokohkan rahang, dan berkahi dalam pelaksanaan sunnah itu. Saya coba baca lagi, mudah-mudahan ada yang hafal, kalau tidak nanti bisa tonton lagi. Allahumma, boleh kita baca bareng. Allahumma bayyid, pakai dhat, bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi ya Arhamar Rahimin. Saya ulang 3 kali ya. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lathati, mohon maaf, lithati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi ya Arhamar Rahimin. Saya lupa, saya punya ini spidol. Kalau saya tulis, mudah-mudahan nanti bisa dihafal. Mungkin bisa ditulis oleh Bapak Ibu. Rahim. Yang sebelah belakang baca, Pak? Bisa? Semisal bisa. Ibu-ibu bisa baca, Bu? Atau nanti kalau sudah agak kosong, Bu baca agak dekat. Ini memang bukan doa yang diajarkan langsung oleh Rasul, tapi doa yang diamalkan para ulama dan maknanya bagus. Maka kalau kita baca doa ini baik. Artinya kalau tidak kita baca, ini tidak menyebabkan siwak kita tidak sunnah, tetap sunnah. Tapi alangkah baiknya ketika kita bersiwak, kita berdoa juga. Ketika melaksanakan sunnah ada keberkahan, lalu kita berdoa, di saat itu Allah ijabah doa kita. Dan tidak pernah rugi orang yang berdoa. Silahkan nulis dulu ya, nanti kita lanjut. Jadi sebelum mulai kita baca dulu doa ini, baru kita siwak.
Sudah? Masih nulis? Silakan. Baik, sudah saya artikan ya, sambil nulis boleh. Allahumma ya Allah bayyid bihi, putihkan dengan bersiwak tadi asnani, gigi-gigiku. Kemudian wasyudda bihi lithati, dan kuatkan gusiku. Wathabbit bihi lahati, dan kokohkan rahangku, kedua rahang kiri dan kanan. Wabarik li fihi, dan berkahilah aku dalam melaksanakan sunnah bersiwak ini, wahai Allah yang maha penyayang di antara yang sayang. Oke. Adab yang ketujuh, sebaiknya anak-anak kita yang belum balik, masih kecil, dibiasakan dari kecil untuk bersiwak. Dan ini berlaku untuk semua ibadah. Sebagaimana Nabi menyuruh, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'. Suruh anak kalian salat ketika mereka usia 7 tahun. Kalau 10 tahun fadribu, pukul dia. Hadis ini bukan sekedar suruh untuk solat saja, tapi suruh semua ibadah, semua akhlak, semua ajaran agama. Kenapa Nabi sebut solat? Karena solat ini paling penting, sehingga yang paling penting ini jangan sampai terlupakan. Dan orang kalau sudah solat, dia akan terpengaruh untuk perbuatan yang lain. Maka Nabi suruh solat saja, suruh anak kalian solat ketika usia 7. Tapi sebenarnya yang disuruh agama, semua perbuatan baik disuruh sejak kecil biasakan. Biasakan anak ikut pengajian, kan kecil-kecil ada yang ikut pengajian. Biasakan anak ke masjid untuk solat jamaah. Biasakan anak baca Al-Quran bersama kita. Biasakan anak mungkin pekerjaan-pekerjaan baik lain di rumah, termasuk memberi sedekah, mengantarkan zakat, puasa, dan lain-lain. Kita ajak anak supaya apa? Dari kecil dia terbiasa. Karena kalau sudah kecil terbiasa, ketika besar menjadi sebuah kebiasaan baik. Sudah tua tak terubah lagi. Apa kata orang Minang, Pak Ir? Ketek taraja-raja, gadang tabau-bau, ala tuo tarubah tido. Betul ya? Dari kecil kan biasa ngikut contoh, sudah agak besar sedikit terbawa-bawa, dulu sering begini, sering begitu. Maka ketika dia sudah tua, karena setiap hari dikerjakan, dia tak bisa dirubah lagi. Sudah menjadi karakter, sudah menjadi akhlak. Dan tabiat kalau kayu, katakan bambu di kita, dari kecil kalau kita bentuk, bisa kita bentuk jadi apa saja. Tapi kalau sudah dia kuat, sudah keras batang bambu tadi, kita usahakan bentuk, kalau tak patah, kita yang disipaknya. Betul? Bambu kan gitu, kayu rata-rata begitu. Maka orang yang membuat bonsai, mengolah bonsai kan rata-rata dari kecil sudah diolahnya, sudah dirawat, sudah dibentuk dari kecil, sehingga di depan rumah bunga macam-macam bentuknya, bisa dibuat tulisan, bisa dibuat model apa saja yang kita mau. Kenapa? Karena dari kecil, dari dia bertunas, dari lunak. Maka jangan sampai tunas-tunas yang sekarang bagus itu dia dimangsa oleh ulat, dimangsa oleh narkoba, dimangsa oleh zina, dan berbagai perbuatan yang tak baik lagi. Siapa tanggung jawab? Tukang jaga dari tunas tadi, orang tuanya. Itu Nabi suruh biasakan kebaikan-kebaikan kepada anak, apapun kebaikan itu sejak kecil. Jadi tidak hanya bersiwak, tidak hanya sholat, tapi semua kebaikan. Baik, saya cukupkan tentang bersiwak, tambahan kajian tentang alat bersiwak, kemudian adabnya. Perlu dicatat, adab tadi maknanya sunnah yang sebaiknya dikerjakan ketika melakukan gosok gigi. Kalau tak kita kerjakan tetap sah dan kita sudah melaksanakan sunnah gosok gigi. Tapi kalau kita kerjakan itu sempurna dalam melaksanakan sunnah. Itu maksudnya.
Jadi nanti Ustaz, saya tak ada doa, saya tak coba atas bawah, tak mendahulukan yang kanan mana yang kiri, apakah saya melakukan sunnah? Melakukan sunnah. Paham ya? Bukan syarat sah atau tidak sahnya, tetap sah dengan cara apapun. Baik, saya pindah kepada pembahasan kebersihan yang lain, karena kalau tak kita bahasnya takut nanti tak ada pembahasan lain yang kita ingat untuk membahasnya. Mumpung ada kaitannya kita bahas. Dalam hadis Nabi, Nabi menyebut sunnah-sunnah kebersihan yang sebaiknya lakukan seorang muslim ada 10. Ada lagi hadis lain 5, ada lagi hadis lain 6. Banyak redaksi, saya ambil hadis yang paling banyak saja. Di antaranya kata Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyrum minal fitrah. Ada 10 perbuatan kita, itu perbuatan kebersihan yang dianjurkan oleh agama. Pertama, qassus syaribi, memendekkan kumis. Di kumis terlalu panjang, dipendekkan supaya agak rapi. Wa i'fa'ul lihyah, memanjangkan jenggot. 2. Yang ketiga, wasiwak, gosok gigi, sudah kita bahas. Yang keempat, al-istinshaq, istinshaqul ma', saat berwudu kita masukkan air ke hidung. Wa qassul azafiri, memotong kuku. Sudah berapa? 5. 6. Wa ghuslul barajim. Ghuslul barajim itu membasuh sela-sela lipatan antar jari dan lipatan-lipatan di tubuh kita. Kan kadang orang yang gemuk, lipatan-lipatan itu ada daki, mohon maaf, kemudian kadang-kadang ada tersimpan najis sebab lipatan nyangkut di situ. Kemudian yang ke-7, 8 lagi ya. Yang ke-8, naqful ibti, mohon maaf, mencabut bulu ketiak. Yang ke-9, wahalqul anati, mohon maaf, mencukur bulu kemaluan. Wantiqasul ma'i, yang ke-10 adalah memakai air ketika berwudu dan mandi wajib minimalis, tidak terlalu banyak. Artinya berusaha hemat menggunakan air untuk berwudu dan mandi wajib serta ibadah yang lain. Saya ulang, pertama, sunnah kebersihan dianjurkan agama, merapikan kumis. Yang kedua, membiarkan jenggot. Yang ketiga, siwak. Yang keempat, memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, membersihkan lipatan dan sela-sela badan. Yang ketujuh, mencabut bulu ketiak. Yang kedelapan, wahalqul ana, mencukur bulu kemaluan. Kemudian hemat dalam menggunakan air untuk berwudu dan mandi wajib. Sudah 10? 9. Oh baik, ada yang terakhir terlupa. Yang ke-10 adalah al-maqmadah, berkumur-kumur ketika wudu. Jadi tadi memasukkan air ke hidung, keluarkan lagi. Kemudian yang ke-10 ini berkumur-kumur di mulut. Sudah 10 ya? Perlu diulang? Saya ulang sekali lagi. Pertama, merapikan kumis. Yang kedua, menjaga jenggot atau membiarkan jenggot. Yang ketiga, gosok gigi. Yang keempat, memasukkan air ke hidung ketika wudu. Yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, membersihkan sela-sela dan lipatan badan. Yang ketujuh, mencabut bulu ketiak. Yang kedelapan, mencukur bulu kemaluan. Yang kesembilan, hemat menggunakan air untuk bersuci atau untuk mandi wajib atau berwudu. Yang ke-10, berkumur-kumur. Sudah 10? Oke, kita bahas satu persatu. Kumur-kumur itu dilakukan saat kita berwudu. Maka bagi orang yang berwudu, sunnah hukumnya dia kumur-kumur. Kumur-kumur dengan gosok gigi, dua sunnah yang berbeda. Maka tadi disebutkan poin tertentu. Ada gosok gigi dan ada kumur-kumur. Kumur-kumur sekedar memasukkan air, kemudian putar di dalam kiri kanan atas bawah, tapi tak gosok gigi. Itu adalah untuk membersihkan rahang dan semua bagian mulut. Yang kedua, istinshaq. Istinshaq itu memasukkan air ke hidung. Kalau bisa sampai terasa di bagian pembatas antara kepala dengan hidung ini.
Ini diantara hikmahnya secara medis. Kalau ada kotor, ada virus di bagian tempat hidung ini udara masuk bersih. Karena setiap kali wudhu kita bersihkan. Kita akan menghirup udara melalui hidung, masuk terus nanti ke paru-paru. Kalau di sini kotor, maka udara masuk akan kotor. Berarti masuk ke paru-paru akan terbawa kotoran. Agama dari awal memperhatikan bagaimana paru-paru kita sehat, pernapasan kita sehat, disuruh untuk membasuh hidung saat kita berwudu 5 kali. Itu minimal. Belum lagi kalau orang rajin wudu, setiap kali buang air, setiap kali dia ke toilet batal wudu, dia wudu terus. Bisa 10 kali sehari. Insya Allah orang seperti itu sehat paru-parunya. Begitu agama memperhatikan kita. Kita kan selama ini mungkin menilai untuk apa masukkan ke hidung. Tak pernah terpikir oleh kita. Tapi orang medis ternyata melihat bahwa ini cara kebersihan yang bermanfaat untuk pernafasan kita. Kan masuk akal ya? Terbayang ya? Nah, itu pertama. Yang kedua, yang ketiga gosok gigi. Sudah kita bahas lebih panjang. Yang keempat, memotong kumis, terutama kumis yang lebih panjang daripada bibir kita, sehingga kalau makan, kalau minum, kalau bicara itu mengganggu. Mohon maaf kalau perempuan dia punya kumis, punya apa namanya ini di bawah ini, kalau Arab anfaqah, anak apa namanya ini, anak jenggot atau apa namanya, yang di bawah ini kan ada sedikit nih, beda ini jenggot dengan anak di bawah bibir ini. Pokok bulu itu, perempuan kalau dia punya bulu seperti itu dianjurkan untuk dipotong habis. Kenapa? Karena itu bukan tabiat perempuan, bukan kebiasaan perempuan. Jadi kalau ada perempuan nampak berkumis atau memang tumbuh kumis tebal, itu dianjurkan cukur. Makruh hukumnya dia biarkan. Kenapa? Orang nanti jangan-jangan tak bisa membedakan dia laki-laki atau perempuan. Paham ya? Khusus perempuan. Kalau laki-laki dipendekkan sehingga kumisnya tidak terlalu panjang, tidak mengganggu makan minum, tidak mengganggu saat bicara, dan ketika bicara fasih. Oke. Selanjutnya, kenapa Pak? Tidak dianjurkan potong habis, tapi sebaiknya dipendekkan. Maka tidak dianjurkan mencukur. Jadi dalam bahasa Arab ada mencukur, ada memotong. Kalau potong itu artinya memendekkan, tidak habis dari uratnya. Kalau mencukur itu habis dari uratnya. Tidak dianjurkan untuk mencukur Pak, memendekkan boleh. Terutama yang lebih dari bibir. Nah, itu. Jadi berkumis itu tak terlarang. Cuma sebaiknya tidak lebih daripada panjang yang melebihi bibir kita. Okay. Yang kelima, memanjangkan jenggot. Memanjangkan jenggot ini adalah sunnah menurut jumhur ulama. Sebagian mengatakan wajib. Makanya ada orang laki-laki itu harus berjenggot. Kalau tidak berjenggot dia berdosa. Jumhur ulama mengatakan berjenggot itu hukumnya sunnah. Maka orang kalau dia ada bulu jenggot tak dipanjangkan, dia tak berdosa. Kalau dia panjangkan, dia melaksanakan sunnah. Saya kenapa tak terlalu panjang segini saja? Sebab jenggot kita Indonesia rata-rata tak banyak, tak tebal. Sehingga kalau panjang itu, jangan-jangan orang salah sangka nanti. Dikiranya pula saya ngembek pula nanti. Kok ustaz tu kambiang kata orang. Jadi kita orang Indonesia atau serumpun Melayu rata-rata jenggotnya enggak tebal. Maka boleh dipanjangkan, tapi alangkah elok panjang, rapi, bersih. Bahkan kalau bisa rambut kita, jenggot kita atau bulu-bulu di badan yang kita panjangkan itu dikasih minyak, dimandikan, disisir, dirapikan. Termasuk kalau kadang-kadang diikat tujuan untuk rapi, bukan gaya-gayaan seperti anak muda, supaya nampaknya bersih, rapi dan terawat. Nabi ketika rambut beliau panjang itu beliau bersihkan, dan Nabi itu pernah punya rambut itu antara bahu dengan apa namanya, telinga ini. Jadi pernah sepanjang ini Nabi punya rambut Nabi itu agak ikal, sehingga ketika dipanjangkan oleh Nabi itu nampak mengkilat. Kenapa? Dikasih minyak. Kan kita kalau zaman sekolah dulu Tanco, Gatsby, sekarang nggak tahu lagi apa mereknya. Nah, begitulah pengaruh merek itu dalam memori kita. Dulu ingatnya begitu, ada minyak kemiri Pak,
syukur minyak kemiri. Kadang-kadang kalau di kampung itu pergi ke dapur sebentar sebelum berangkat sekolah, ambil minyak goreng ibu-ibu. Nah itu kadang-kadang kita lakukan begitu. Kan anak muda pantang tak bergaya, apalagi mulai masa puber itu. Untung-untung tidak minyak sambal lado diambil. Nah, jadi diambil itu. Nah, sunnah. Jadi sunnah hukumnya dirawat, dibersihkan dan dikasih minyak. Itu sunnah. Dianjurkan oleh Nabi. Kemudian yang menjadi catatan adalah tidak menjadi wajib. Maka kalau orang tak berjenggot atau tak panjangkan jenggot, dia tak berdosa dengan tidak memanjangkan itu. Dan kalau terlalu panjang itu boleh dipotong sebagian. Dalam hadis Ibnu Umar itu, ketika beliau terlalu panjang, beliau ukur segenggam ini, lebih dari itu beliau potong. Nah, di kita kalau misalnya panjang bagus, panjangkan. Kalau misalnya terlalu panjang, kurang rapi, kurang terawat, kurang kadang-kadang menimbulkan kotoran dan segala macam, potonglah sebagian. Bukan menghilangkan sunnahnya, tapi mengambil sunnah yang lain, yaitu bersih, menjaga dan rapi. Karena Rasul begitu, beliau panjangkan rambut, panjangkan jenggot, tapi beliau bersihkan, beliau jaga dan beliau rapikan, sehingga tidak berserak aja. Kadang-kadang ada orang panjang itu kan, nampaknya nengok dia kalau dah nengok jenggot panjangnya itu, bersemak pula mata kita menengoknya. Jangan begitu pula, rapikan. Bukan kita alergi tengok jenggot panjang, tidak. Tapi alangkah baik jenggot tadi dipanjangkan, dibersihkan, dijaga dan dirapikan. Alangkah lebih baik. Kalau tak dirapikan bagaimana? Sunnah juga. Rasul menganjurkan seperti itu. Jadi dalam hadis Nabi, khaliful musyrikin ahfus syawarib wa auful liha. Kata Nabi, dalam fashion, tampilan mode, buatlah gaya yang berbeda dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi. Orang musyrik di zaman Nabi itu mereka panjangkan kumis dan pendekkan jenggot. Kata Nabi, kalian kumis kalian pendekkan, rapikan, tapi jenggot kalian biarkan tumbuh panjang. Nabi yang menyuruh seperti itu. Maka sunnah hukumnya memanjangkan jenggot dan merapikan kumis kita. Yang keenam, memotong kuku. Kalau bisa jangan lebih dari 40 hari kita biarkan. Seandainya sekali seminggu setiap hari Jumat, sunnah potong gigi, potong kuku, sunnah potong kuku, sunnah membersihkan di hari Jumat. Jadi dapat dua. Maka ini berlaku laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita bersihkan setiap Jumat, dapat dua sunnah, memotong kukunya dan bersih-bersih di hari Jumat. Jadi sunnah Nabi itu ada yang modelnya dengan lakukan sekali dapat 3 sunnah atau 2 sunnah sekaligus. Contoh, puasa secara mutlak 3 hari, kapan saja yang penting 3 hari dalam sebulan, itu sunnah. Tapi kalau 3 hari itu tengah bulan, sedang terang bulan 13, 14, 15, dapat 2 sunnah sekaligus. Karena Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah pernah sebutkan, jangan tinggalkan 3 hal oleh engkau wahai Abu Hurairah. Pertama, witir setiap malam. Yang kedua, witir ini dalam bahasa hadis sebelum tidur. Tujuan Nabi menyebut sebelum tidur. Kalau kita setelah tidur jangan-jangan kebablasan, nggak bisa witir. Kalau sebelum tidur kan kita sudah witir baru tidur, insya Allah terjaga. Yang kedua, 2 rakaat duha setiap hari, jangan tinggal. Yang ketiga, kata Nabi SAW, puasa 3 hari setiap bulan. Nah, 3 hari setiap bulan ini Nabi tak sebutkan. Tanggal 1, tanggal 13, 14, 15 tak sebutkan. Adapun puasa ayyamul bid atau bulan sedang terang, sedang 13, 14, 15, itu Nabi menyebutkan puasa 3 harinya 13, 14, 15. Maka ada 2 jenis, yang penting 3 hari, yang kedua 3 hari itu tengah bulan waktunya. Paham ya? Maka ketika kita kerjakan 3 hari itu waktunya tengah bulan, dapat 2 sunnah sekaligus. Paham? Kalau ada lagi nanti momen yang lain, waktu itu sedang misalnya ada puasa sunnah hari Senin, puasa sunnah hari Kamis, bisa dapat niat puasa sunnah hari Kamis 1 lagi, sehingga 3. Atau puasa sunnah Nabi Daud, puasa sunnah hari Senin, bisa dapat 3 dengan 1 puasa. Ketentuannya, niat yang banyak ini hanya berlaku untuk ibadah sunnah.
Yang wajib tak boleh digandengkan dengan niat puasa sunnah. Paham ya? Jadi puasa sunnah boleh niatkan untuk 3. Saya puasa ini puasa 3 hari setiap bulan, puasa hari 3 hari setiap bulan tengah bulannya, kemudian puasa hari Senin dalam 1 hari itu bisa dapat 3 pahala puasa sunnah. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ketika kita membersihkan kuku, sebaiknya mulai dari tangan kanan dulu. Tangan kanan kelingking, lanjut jari manis, terus ke tengah sampai jempol, lanjut jempol kiri sampai ujung kelingking kiri. Sebaiknya begitu. Kemudian kaki juga begitu, kanan dulu baru kiri. Ustaz, bagaimana kalau saya mana suka saja, tidak ada masalah, tapi menjalankan sunnah Nabi yang lain, dahulukan yang kanan baru yang kiri. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu seminggu dan 40 hari itu bukan waktu wajib, tapi waktu yang sebaiknya dikerjakan. Jika kita, Ustaz, saya sekali 2 hari potong kuku, boleh tidak? Boleh, dapat sunnah juga. Saya sekali 5 hari, Ustaz, boleh, dapat sunnah juga. Cuma kalau setiap Jumat dapat sunnah potong gigi, potong kuku, dan sunnah, dan sunnah membersih-bersih di hari Jumat. Nah itu sudah 6. Yang ke-7, membasuh lipatan dan sendi-sendi di badan. Karena terutama orang yang badannya agak gemuk, itu kadang-kadang pas berkeringatan itu berkumpul daki, dianjurkan untuk menyela-nyelanya, untuk membersihkan sampai ke dalam lipatan itu, baik ketika kita wudhu, baik ketika mandi wajib atau mandi sunnah, atau ketika kita sedang basuh-basuh badan saja. Kenapa? Satu sisi itu bisa menyebabkan sumber penyakit, karena yang kotor itu kan yang menyebabkan penyakit, gatal-gatal, alergi, atau yang lain. Yang ke-8, mencabut bulu ketiak. Bahasa agamanya mencabut, jadi anjurnya mencabut, bukan potong, bukan cukur, cabut, sehingga tercabut dari akarnya. Betul Pak? Nah, cuma anjuran sunnahnya begitu. Lebih sakit lagi kalau tempat lain Pak. Makanya anjurannya di sini mencabut bulu ketiak. Semuanya Pak. Nggak ada diskon. Meskipun akhir tahun tetap sama Pak. Jadi anjurnya mencabut semuanya bagi yang kuat. Kalau nggak kuat boleh nanti dipotong, boleh dicukur, tapi sebaiknya dicabut. Anjuran Nabi begitu. Bahasa digunakan Nabi mencabut. Karena bulu ketiak ini, mohon maaf, bisa menahan peluh, keringat, mohon maaf, bisa menimbulkan aroma tidak nyaman dari ketiak kita. Maka luar biasa agama memperhatikan kebersihan, mulai dari kepala sampai ke bawah. Bagian lipatan, bagian ketiak, gigi, hidung, itu dianjurkan. Termasuk lipatan ini adalah lipatan daun telinga. Kan daun telinga ini ada lipatannya itu, ada semacam salurannya itu. Maka itu diperhatikan dan sebaiknya dibersihkan. Sehingga mohon maaf, anak-anak kita yang kecil kadang-kadang kita kasih baby oil itu. Oil kita bersihkan. Nah, usahakan anak kita bersih. Tujuan agama adalah agar kita ini, semua kulit kita, tidak ada bagian permukaan kulit kecuali dibersihkan, terjaga, dan kita sehat. Karena dampaknya kalau kotor dia, kita akan gatal, kita akan alergi. Balik pada kita, kalau sudah gatal, sudah alergi, pengajian, sholat, baca Quran, zikir, tidurnya nggak khusyuk. Kalau sudah gatal, kamu menggitar terus kan? Nah, makanya agama memperhatikan setiap sisi badan kita bersih, tidak ada yang kotor. Itu agama kita. Sehingga kalau orang-orang sekarang sibuk basuh tangan ketika Covid, agama kita lebih di basuh tangan sudah diajarkan sebelum Covid ini terjadi. Nah, maka inilah syariat yang datang dari Allah. Kemudian lanjut, mencukur bulu kemaluan. Bahasanya mencukur, artinya pakai pisau cukur bulu kemaluan. Maka kata saya tadi, syukur bagian itu yang dicabut, ketiak dicabut. Kalau ingin dicabut lebih repot lagi. Nah, maka dianjurkan untuk mencukur agar bersih. Karena mohon maaf, kalau kita sudah tidak bersih bagian-bagian tertentu, apalagi bagian vital pada badan kita, menghilangkan ketenangan kita. Dan itu ibadah efeknya. Berkumpul dengan orang juga berpengaruh. Nah, maka agama perhatikan sekali. Kemudian
meminimalisir atau hemat menggunakan air. Bahkan Nabi menggunakan bahasa, meskipun depan rumah kita itu sungai yang airnya mengalir deras, saat wudhu tetap seminimal mungkin. Karena jangan-jangan gara-gara biasa menggunakan air banyak, ini terpengaruh pada perbuatan lain, sehingga perbuatan kita mendatangkan mubazir, boros, dan itu tidak mendatangkan manfaat. Alangkah baiknya uang, kan kadang-kadang kita tuh uang receh 100, 500, 200, 1000 itu kadang-kadang terbuangnya oleh kita. Itu kadang-kadang kebiasaan seperti itu terbawa dari biasa boros menggunakan air. Nah, termasuk yang lain. Sehingga kalau makan itu bersisa. Di tempat lain kalau kita tengok, orang jangankan sisa makanan, di tempat sampah berusaha mencari makanan yang layak dimakan. Kita banyak makan itu berlebih. Nasinya, lauknya, cabenya, kuahnya, sayurnya, kerupuknya, macam-macam makanan kita ini. Masuk ke dalam itu tak ampun, banyak. Tak jadi apa di dalam itu? Berbubung lagi, Pak. Itu kita. Maka sebaiknya kebiasaan hemat ini kita buat mulai dari wudu, sholat, dan seterusnya. Kemudian ada tambahan yang belum disebutkan tadi, al-khitan, sunat Rasul. Sunat Rasul, paham ya? Khitan ini dalam mazhab Syafi'i dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan, tidak hanya laki-laki. Artinya sunnahnya bagi laki-laki dan perempuan. Di antara faedah kata para ulama, perempuan itu agar tidak terlalu hyperseks kata orang sekarang. Tapi hati-hati, jangan terlalu berlebihan dalam memotong. Juga menyebabkan dia hilang hasrat seksual. Maka kalau ada belakangan perempuan tak boleh dilakukan khitan, itu sebabnya karena ini. Orang tidak lagi melakukan khitan itu sesuai dengan porsinya, sehingga sudah melebihi yang diizinkan, yang dianjurkan syariat, dan dampaknya negatif bagi perempuan. Maka kalau kita lihat kebijakan Departemen Kesehatan sekarang itu tak menganjurkan khitan. Dahulu orang tua kita, saya yakin ibu-ibu masih ingat, anak perempuan rata-rata dikhitan sejak dulu. Betul, Bu? Kita rata-rata masih khitan, Pak, ya? Dikhitan. Jadi anjuran mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama hukum Islam, khitan itu dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Kapan waktunya? Waktunya sesegera mungkin. Bahkan ketika anak kecil usia 7 tahun itu beri nama, akikahkan, kemudian cukur rambut kepalanya, kemudian khitan. Mohon maaf, 7 hari, usia 7 hari. Dah mau pindah tahun tak fokusnya. Asal sama tahun 2021 aja. Jadi usia 7 hari itu kasih nama, cukur rambut kepala. Kemudian kalau cukur itu, rambut yang dicukur kumpul. Setelah dikumpul ditimbang. Lalu kita bersedekah seberat rambut tadi dengan perak. Kalau emas lebih baik. Contoh berat rambut semua setelah cukur dikumpulkan 5 gram, sedekah 5 gram perak. 5 gram emas lebih baik lagi. Itu anjurannya. Kemudian akikahkan, kemudian beri nama, kemudian khitan. Anak saya laki-laki itu usia seminggu dulu itu saya masa khitan, tapi mertua nggak boleh kan? Kasihan kata mertua. Tapi sebenarnya kalau kita tengok anak kecil itu kalau dikhitan justru lebih baik. Pertama lebih sehat, karena dia nggak bisa membersihkan. Mohon maaf, kulfah itu kulub. Apa Indonesianya, Pak? Kulub ya. Kalau bahasa Arab kulfah. Itu anak nggak pandai bersihkan. Kalau tak dibersihkan sementara ampas kotoran keluar terus, itu bisa menyebabkan terkumpul terus, akhirnya bisa menjadi nanah dan anak bisa kesakitan, minimal gatal. Itu banyak kejadian, sehingga anak kecil ada yang disarankan dokter demam terus, sakit terus, dibawa ke dokter anak. Ini karena dia belum dikhitan dan tak pernah dibersihkan. Ibu-ibu kan dia tidak laki-laki, sehingga tidak terpikir untuk membersihkan. Bapak-bapak tidak pernah pula mandikan anak laki-laki, sehingga ketika terkumpul terus itu bisa menyebabkan bisul atau bernanah, akhirnya anak kita sakit. Itu secara kesehatan. Yang kedua, anak kecil itu belum banyak main, apalagi anak yang usia masih 7 hari 9 bulan itu dia tiduran terus, nggak banyak gerak, sehingga bekas itu nggak terlalu sakit bagi dia. Yang ketiga, anak kalau luka cepat kering.
Apalagi kalau sudah tua ini semakin lama keringnya. Betul Pak ya? Yang keempat, psikologis. Kalau sudah besar, dia takut. Saya sekarang ada kemenakan sudah kelas 2 SD, setiap diajak khitan itu lari terus dia. Dipegang itu payah, dijinakkan pun payah. Kita kasih uang, kasih makanan, nggak mau dia. Pegang berapa orang meronta dia. Maka di kampung-kampung dulu kami sering candai, tak juga sunat nanti keras dia. Kalau sudah keras nanti pakai kapak maja itu, kapak yang tidak tajam tumpul itu, taruh di atas rel kereta api. Begitu di kampung dulu dicandai. Atau pakai sembilu. Banyak dulu dicandai kami di kampung kalau tak segera khitan. Akhirnya takut juga. Cuma ketika takut tu nampak orang baju putih, kan mantri kalau kami di kampung dulu. Setiap nampak mantri itu lari duluan. Setiap takut, karena takut di khitan. Nah, maka kalau secara psikologis anak kecil di khitan, dia sehat, dia tidak takut, kemudian tidak muncul berbagai hal yang tidak baik dengan anak kita ini. Maka Bapak Ibu, hari ini sudah banyak mantri atau ahli khitan yang siap mengkhitan anak usia kecil. Sangat banyak di Pekanbaru ini. Sehingga kalau ada anak kita yang baru lahir, saran saya bagus segera dikhitan. Karena terasa betul ketika anak kelas 4, kelas 5 atau sudah SD, sudah tahu rasa sakit, dia lari untuk dikhitan. Nah, sehingga anak saya kemarin usia 3 tahun, dia sudah mengeluhkan gatal. Di situ alasan saya untuk segera dikhitan. Karena waktu kecil saya ingin khitan, nggak dibolehkan orang tua, oleh mertua. Sementara saya konsultasi ke mantri, konsultasi ke dokter, nggak apa-apa Ustaz, boleh nanti dikhitan. Ada kawan waktu dokter spesialis bedah, nanti saya bantu kata dia. Ada kawan yang bisa khitan, saya bantu khitan katanya. Akhirnya dikhitan dengan klaim itu. Kalau khitan klaim itu bahasanya setelah khitan langsung bisa pakai celana, bisa langsung main bola iklannya. Nah, jadi sekarang semakin mudah. Ada laser, ada klaim dan lain-lain, sangat memudahkan, tak lagi serepot yang dahulu. Jadi yang dianjurkan saja khitan. Terakhir sekali memakai parfum. Baik parfum yang kemarin sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, roll on itu atau yang lain, sangat dianjurkan oleh agama. Kebersihan dan kerapian selain siwak, ini tambahan karena di buku kita tak ada. Mumpung ini dibahas dan berkaitan, kita bahas. Kita azan dulu, setelah azan kita lanjut tanya jawab. Silakan Ustaz, siapa yang azan? Baik, saya tambah sedikit tentang khitan tadi. Kalau misalnya hari ke-7 kita belum bisa khitan, sebaiknya hari ke-40. Kalau tidak, usia 7 tahun, paling lambat anak sebelum balik. Kenapa sebelum balik? Karena anak dia akan ibadah, dia akan sholat, dia akan lakukan berbagai ibadah, maka dia mesti suci. Sebelum masa itu sebaiknya sudah kita bersihkan anak kita melalui khitan. Kemudian ternyata cerita kapak tadi sudah ada sejarahnya. Yang sejarahnya adalah hadis Rasulullah SAW, ikhtatana Ibrahimun Nabi SAW wa huwa ibnu thamanina sanatan bil Quddum. Ceritakan Nabi Ibrahim itu khitan usia 80 tahun dan disebutkan dengan alat tukang kayu, disebutkan alatnya itu kapak. Yang lain mengartikan Quddum itu ternyata bukan kapak tapi tempat pelaksanaannya. Jadi ada yang mengartikan Quddum itu adalah alatnya, ada yang mengartikan tempat. Maka kalau mengartikan dengan alat berarti Nabi Ibrahim usia 80 dikhitan dengan kapak. Nah, maka mungkin itu sebab canda-candaan di kampung itu nanti pakai kapak. Nah, wallahu a'lam kebenaran berita ini, tapi yang jelas ada berita dalam hadis sahih Nabi Ibrahim khitan usia 80 dan satu mengartikannya di Quddum itu di tempat yang bernama Quddum, yang satu lagi mengartikannya adalah alat yang bernama hari ini dengan kapak bahasa kitanya. Baik, silakan kita lanjut diskusi. Oke, dan tanya jawab dari 11 sunnah 12. Belum Pak ya? Ya, silakan Pak. Anak perempuan tak dikhitan. Dalam mazhab Syafi'i orang tua berdosa, Pak. Kenapa? Karena khitan dihukumi wajib bagi anak laki-laki dan perempuan. Jika mengikut sebagian mazhab ulama, maka anak perempuan tak dikhitan karena dia dihukumi sunnah muakkadah, dia tak berdosa orang tua kalau tak mengkhitankan anak perempuan. Tapi kalau kita mengikut mazhab Syafi'i, dihukumi berdosa. Kenapa? Karena dia dihukumi wajib. Begitu Pak. Sudah Pak? Baik. Saran saya kalau khitan pun usahakan cari orang yang berpengalaman, karena memang itu akan menjadi masa depan anak
dan pengaruh besar terhadap anak. Itu Pak. Silakan Pak. Apakah ada bedanya sholat yang dilakukan diawali dengan bersiwak dengan sholat yang diawali dengan tidak bersiwak juga? Apakah ada beda pahalanya? Baik. Yang kedua satu lagi guys, mencukur bulu kemaluan itu sunnahnya berapa bulan sekali? Baik, siap. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, cukup 2 deh Pak ya. Yang pertama, dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis fi Syarh Lubabil Hadis, Imam Suyuti mengumpulkan ada 10 hadis penjelasan keutamaan siwak. Di antaranya beliau menjelaskan 2 rakaat yang dikerjakan dengan bersiwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat yang dikerjakan tak bersiwak. Ini menunjukkan bahwa kalau solat dengan bersiwak, dengan gosok gigi, itu lebih besar pahalanya dibanding dengan tidak bersiwak. Kita bisa menangkap makna ini meskipun tidak hadis sahih, tapi hadis dhaif yang bisa menjadi motivasi beramal. Kita bisa menangkap orang kalau bersiwak dia fasih membaca, bersih membaca, segar. Kita bisa membedakan saat gosok gigi dengan tidak gosok gigi. Beda rasa mulut kita dan beda ketika makharijul huruf kita ucapkan saat gosok gigi dan tidak. Itu yang pertama, lebih afdal menurut banyak riwayat. Yang kedua, berapa lama kita bersihkan bulu kemaluan? Sebaiknya setiap pekan, sama dengan kuku tadi. Setidak-tidaknya 40 hari. Umumnya saat dipandang panjang perlu dibersihkan, bersihkan. Sama dengan kuku, saat dipandang panjang bersihkan. Meskipun tidak 7 hari, tidak hari Jumat. Begitu Pak. Sudah? Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Kalau tak ada, saya tambahkan bahwa memakai parfum tadi itu termasuk juga memakai minyak-minyakan. Jadi rambut kita pakai minyak, kemudian boleh jadi dalam kondisi tertentu Pak ya, pakai deodoran, kemudian pakai apa kalau kita panas itu? Sunblock ya. Pakai sunblock untuk menjaga kulit kita itu sama dianjurkan. Kemudian kalau kita dikasih orang parfum itu sebaiknya diterima. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ceritakan bahwa yakbalu hadiyatat tayyib. Nabi kalau dikasih orang parfum beliau terima hadiah itu, dan beliau tidak suka kalau seandainya orang menawarkan pakai parfum ini, saya kasih parfum, ditolak itu Nabi nggak suka. Jadi kalau ada menawarkan parfum sebaiknya terima, jangan ditolak. Nabi begitu kebiasaan beliau. Maka man uridu alaihi tibun fala yaruddah. Siapa saja yang ditawarkan, yang disuguhkan parfum, jangan ditolak parfum tadi, pakailah parfum tadi. Itu anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis yang lain, wa yudahinu bitibi yauman fayauma. Nabi setiap hari itu beliau minyaki rambut beliau, beliau minyaki jenggot beliau. Jadi anjurannya begitu. Selain parfum, meminyaki bulu-bulu di badan supaya bersih dan rapi, nampak dari anggota yang bulunya dijaga tadi. Baik, ada pertanyaan Bu? Silakan. Gimana Bu? Hembody boleh Bu, hembody itu boleh. Yang tak boleh itu kita adalah memakai bahannya pertama najis, yang kedua memudaratkan kita. Artinya bahan itu membahayakan kulit, itu tak boleh. Tapi pakai hembody termasuk seperti memakai minyak rambut tadi. Boleh Bu? Oke. Cukup Bu? Baik, saya kira sudah cukup. Tak ada lagi pertanyaan? Saya kira cukup. Ada 12 sunnah kebersihan yang dianjurkan oleh Nabi. Ada bersamaan dengan berwudu, ada di luar itu. Nah, mudah-mudahan dengan mengkaji tentang bab taharah ini kita bisa melaksanakan. Bab wudu belum jadi kita masuk, insyaallah pekan akan datang karena sudah habis untuk pembahasan tambahan daripada bersiwak tadi. Insyaallah bermanfaat juga untuk kita. Demikian, terima kasih. Bertemu lagi kita insyaallah Rabu akan datang membahas tentang wudu, rukun-rukun wudu yang 6, lalu nanti dibahas dengan sunnahnya dan seterusnya. Terima kasih, semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.